Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hardian Fauzi, jurusan Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjawab atas penugasan yang telah diberikan oleh dosen pengampu kemanusiaan dan keimanan, yaitu Bapak Dr. M. Nurdin Zuhdi, STHI MSI, pada pertemuan kelima, yaitu tentang iman kepada Allah. Sebelum itu, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Baik, yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama adalah apa itu iman. Yang kedua, dalil tentang iman. Yang ketiga yaitu tentang pengertian tauhidullah yang terbagi atas 3 macam, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Yang keempat, perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah cara meningkatkan iman. Baik, yang pertama yaitu apa itu iman. Menurut buku Islamologi, arti iman yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, iman dalam Islam dapat diterjemahkan sebagai percaya. Bila dilihat dari segi kebahasaan, melansir dari buku Pendidikan Agama Islam, materi pembelajaran perguruan tinggi karya Malikul Soleh, kata iman berarti pembenaran. Sementara itu, iman menurut istilah yang saya kutip dari salah satu video ceramah Ustadz Khalid Basalamah di YouTube, iman artinya yaitu mengikrarkan sesuatu dalam pikiran, mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi, beriman itu adalah kita ucapkan. Sebagai contoh, ketika hendak makan, kita mengucapkan bismillah. Dan ketika hendak selesai makan, kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan ada nama Allah di sana. Yang kedua yaitu meyakini dalam hati, yaitu meyakini bahwa Allah itu ada. Dan kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, karena Allah telah mengatur segala sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah mengikrarkan dengan pikiran, yaitu apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita yakini, dan apa yang telah kita kerjakan harus kita olah dalam pikiran kita. Apakah itu baik atau tidaknya. Adapun dalil tentang iman kepada Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, serta kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selain itu juga terdapat hadis yang menerangkan tentang iman kepada Allah, yaitu dari Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah,
kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu tentang Tauhidullah. Dikutip dari jurnal Para Dai Muhammad bin Abdullah At-Tawaijri yang diterjemahkan oleh Tim House. Tauhid artinya yaitu mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam segi rububiyah ketuhanan, uluhiyah, ibadah, maupun asma dan sifatnya. Tauhid terbagi atas 3. Yang pertama adalah Tauhid Rububiyah. Rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini bahwa yang menciptakan, mengatur, dan menghidupkan dalam semesta ini adalah Allah. Tidak ada yang sanggup selain Allah. Yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan cara beribadah, yaitu mendirikan sholat, berzakat, membayar infak, berpuasa, berdoa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Tauhid Asma wa Sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam kitabnya maupun dalam lisan Rasulnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari tentang iman kepada Allah dan cara meningkatkan keimanan itu sendiri. Adapun contoh perilaku yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama memikirkan terlebih dahulu ketika kita hendak melakukan sesuatu apakah itu buruk atau baik. Yang kedua yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang zolim. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang akan menjauhkan kita dari iman kepada Allah. Yang ketiga adalah mengikuti pengajian atau berkumpul dengan majelis. Bisa juga ketika pandemi ini, kita bisa menonton ceramah-ceramah di YouTube. Kita bisa mencari berbagai bentuk ceramah, video yang akan menambah keimanan kita. Yang keempat adalah menghargai dan toleransi antar umat beragama. Ini sangat penting karena di Indonesia sendiri, agama di Indonesia sangat banyak dan beragam. Jadi kita harus menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Dan yang kelima, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Tentu sebagai Muslim kita harus membaca Al-Quran. Adapun cara untuk meningkatkan keimanan yang saya kutip dari salah satu video ceramah Ustadz Adi Hidayat. Untuk meningkatkan keimanan itu sendiri, yang pertama adalah mempertahankan keimanan. Hal yang pertama sekali yang harus kita lakukan untuk mempertahankan keimanan ini adalah mendirikan sholat. Di sini tidak hanya sholat wajib, tetapi juga bisa sholat-sholat sunnah. Yang kedua adalah berinfak. Kita harus menyisihkan uang kita, tetapi infak ini tidak hanya sekedar uang. Kita bisa memberikan berupa makanan, pakaian, bantuan kepada orang lain. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim tentu harus meluangkan membaca Al-Quran walaupun itu hanya 1 ayat 1 hari. Dan yang kedua, cara meningkatkan keimanan adalah menjauhi kemaksiatan. Sebagai contoh ketika hendak kita keluar rumah, kita melihat sesuatu yang buruk dan kemaksiatan, kita palingkanlah penglihatan kita dan baca astagfirullah. Atau mungkin ketika lagi santai nonton TV, kita melihat tontonan yang akan menghancurkan atau menurunkan tingkat keimanan, maka berpalingkanlah untuk sebentar dan ucapkanlah astagfirullah. Mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.